Topik bahasan kita pada video kali ini adalah integral fungsi trigonometri dengan menggunakan manipulasi bentuk pangkat matematika peminatan kelas 12. Berikut beberapa rumus trigonometri penting yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal integral dengan bentuk pangkat. Silahkan kalian review kembali rumus berikut dan supaya lebih jelas langsung aja kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, integral cos pangkat 3x per 1 min sin x dx. Nah, teman-teman perhatikan bentuk cos pangkat 3x ini bisa kita urai jadi cos kuadrat x kali cos x. Ini kan sama aja ya kayak cos pangkat 3x. Kenapa kita rubah jadi bentuk seperti ini? Supaya cos kuadrat x-nya bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat x. Bentuk ini kan bisa kita jabarin lagi, jadi 1 min sin x kali 1 plus sin x. Dan 1 min sin x yang di atas bisa kita coret sama 1 min sin x yang di bawah. Jadi, kita peroleh bentuk tunggal seperti ini. 1 plus sin x kali cos x. Ya, kita kaliin aja. 1 kali cos x itu hasilnya cos x. Sin x kali cos x, ya sin x cos x. Bentuk ini bisa kita integralkan. Ya, seperti ini. Langsung kita pisah aja integralnya. Integral cos sih kita langsung tahu ya. Jawabannya pasti sin x. Yang ini yang masalah. Ini kita selesaiin pakai substitusi. Caranya gimana? Kita misalkan aja U-nya sin x. Maka di sini turunan dari U adalah du, turunan dari sin x adalah cos x dx gitu. Nah, kita beresin nih. Integral cos tadi sin ya. Ditambah integral sin x-nya langsung kita ganti sama U, cos x dx yang ini kita ganti sama du. Jadi, yang ini kita beresin setengah U kuadrat plus C kan? Ya. Nah, ini masih dalam bentuk U, jadi harus kita balikin lagi ke fungsinya semula, yaitu sin X. Jadi langsung aja kita ganti, dan kita peroleh sin X ditambah setengah sin kuadrat X plus C. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Contoh soal yang kedua, integral dari sin pangkat 5 3x dx adalah titik-titik. Sama, bentuk ini juga kita harus gunakan manipulasi bentuk pangkat. Jadi, sin pangkat 5 3x ini kita pecah jadi sin kuadrat 3x dikuadratkan, ini kan sin pangkat 4 3x ya, kali sin 3x. Nah, ini kan bentuknya sama aja kayak sin pangkat 5 3x. Yang ini, sin kuadrat 3x-nya kita bongkar jadi 1 min cos kuadrat 3x. Ini kita kuadratkan, kali sin 3x. Nah, dari sini bisa kita integralkan bentuk yang ini. Tapi kan bentuknya masih pangkat ya, jadi kita pakai pemisalan supaya gampang. Nah, apa yang kita misalkan? Yang pangkatnya lebih tinggi, ordernya lebih tinggi. Jadi, kita misalkan aja di sini cos 3x-nya dengan U, supaya kita gampang integralinnya. Nah, turunan dari U, ya du. Ya. Turunan dari cos 3x, jangan lupa, koefisiennya 1, sudutnya 3x, kalau kita turunkan jadi 3 ya di sini. Turunan cos negatif sin, 3x-nya salin ulang. Jadi, negatif 3 sin 3x dx. Akibatnya di sini sin 3x dx-nya sama dengan negatif sepertiga du. Jadi, suku dari cos 3x kita ganti sama U, suku dari sin 3x dx yang ini kita ganti sama negatif sepertiga du. Yang ini kita beresin dulu ya, jadi 1 min U kuadrat dikuadratkan kali negatif sepertiga du. Ini negatif sepertiganya bisa keluar dari integral, terus yang ini kita beresin. Jadi seperti ini, negatif sepertiga kali integral 1 min U kuadrat dikuadratkan itu jadi 1 min 2U kuadrat tambah U pangkat 4 du. Ini tinggal integral aljabar biasa ya. Jadi negatif sepertiga kali integral 1 du ya U. Kemudian integral negatif 2U kuadrat itu adalah negatif 2 per 3 U pangkat 3 ya. Pangkatnya nambah 1. Kemudian ini yang di bawahnya angka di pangkatnya. Ditambah integral dari U pangkat 4 ya pangkatnya nambah 1 jadi U pangkat 5. Koefisiennya itu jadi 1 per angka di pangkatnya 5 kan. Jadi 1/5 U pangkat 5. Jadi negatif sepertiga kali dalam kurung U min 2 per 3 U pangkat 3 plus 1/5 U pangkat 5 plus C. U-nya kita balikin lagi sama cos 3x di sini. Jadi seperti ini. Gitu. Jadi kita peroleh opsi yang tepat di sini adalah yang D, yaitu negatif sepertiga dalam kurung cos 3x min 2 per 3 cos pangkat 3 3x tambah 1/5 cos pangkat 5 3x plus C gitu. Contoh soal yang ketiga, integral dari sin pangkat 3x cos kuadrat x dx.
Nah, bentuk ini kita uraikan, sin pangkat 3x-nya jadi sin kuadrat x kali sin x. Cos kuadrat x-nya tinggal kita salin ulang di sini. Nah, bentuk yang sin kuadrat x ini kita jabarin lagi jadi 1 min cos kuadrat x gitu. Nah, bentuk yang ini yang mau kita integralkan. Nah, ini kan integral bentuk pangkat ya, yang punya pangkat lebih tinggi itu adalah suku cos x di sini. Jadi, cos x-nya kita misalkan dengan u. Turunkan sekali masing-masing. U jadi du, cos x jadi negatif sin x dx. Kemudian di sini sin x dx-nya sama dengan negatif du, dan udah di sini. Setiap suku cos x kita ganti sama u, dan sin x dx kita ganti sama negatif du. Jadi bentuknya seperti ini. Integral 1 min u kuadrat kali u kuadrat kali negatif du. Sin x dx-nya ini kita ganti sama negatif du. Nah, minusnya ini bisa keluar dari integral. Kemudian minus integral 1 kali u kuadrat ya u kuadrat minus u kuadrat kali u kuadrat ya ini u pangkat 4 gitu. Ini tinggal integral aljabar biasa, kita selesaiin aja. Jadi negatif dalam kurung u kuadrat diintegralkan jadi sepertiga u pangkat 3, u pangkat 4 diintegralkan jadi seperlima u pangkat 5 ya. Minusnya kali ke dalam. Jadi min sepertiga u pangkat 3 plus seperlima kali u pangkat 5 plus c. Nah, u yang ini kita balikin lagi dengan cos x. Jadi seperti ini. Negatif sepertiga cos pangkat 3x plus seperlima cos pangkat 5x plus c. Jadi opsi yang tepat yang A tentunya. Contoh soal yang keempat, integral sin pangkat 3x kali akar cos x dx. Cara ngerjain soal ini juga serupa dengan soal yang sebelumnya. Jadi sin pangkat 3x ini kita bongkar jadi sin kuadrat x kali sin x. Ini kita taruh di pojok. Akar cos x-nya kita salin ulang. Kenapa kita membongkar jadi bentuk seperti ini? Supaya sin kuadrat x ini bisa kita rubah jadi 1 min cos kuadrat x. Nah, bentuk ini yang mau kita integralkan. Gitu. Jadi 1 min cos kuadrat x kali akar cos x kali sin x dx. Nah, supaya gampang, kita misalkan aja di sini cos x-nya dengan u. Kemudian kita turunkan masing-masing ruas kali. U jadi du, cos x jadi negatif sin x dx. Jadi sin x dx-nya sama dengan negatif du. Nah, di sini suku cos x kita ganti dengan u, jadi 1 min cos kuadrat x, ini jadi 1 min u kuadrat. Kemudian akar cos x ini kita ganti dengan u pangkat setengah ya, karena ini kan cos x pangkat setengah. Sama aja kayak u pangkat setengah. Sin x dx ini kita ganti sama negatif du. Negatifnya keluar dari dalam akar ya. Jadi negatif integral 1 kali u pangkat setengah ya u pangkat setengah. Negatif u pangkat 2 kali u pangkat setengah, tinggal kita jumlahin aja angka di pangkatnya. 2 tambah setengah kan 5/2 gitu. Nah, kita lakukan integral aljabar biasa. Yang ini jadi negatif. U-nya setengah tambah 1 jadi 3/2 kan. Koefisiennya tinggal kita balik. 1/3/2 ya hasilnya 2/3 gitu. Jadi yang ini 2/3 U pangkat 3/2. Kalau yang ini U pangkat 5/2 ini jadi U pangkat 7/2. Koefisiennya tinggal kita balik. Jadi ini 2/7 angkanya ya. Jadi, ini minusnya kita bisa kaliin ke dalam seperti ini. Minus 2/3, U pangkat 3/2 ini jadi U akar U. Dikurangi 2/7, U pangkat 7/2, ini kali min 1 jadi plus 2/7. Kali U pangkat 7/2-nya ini kita bongkar jadi U pangkat 3 kali akar U. Kan sama aja kayak U pangkat 3/2. Kalau kita bongkar jadi seperti ini. Gitu. Nah, bentuk yang ini, U-nya kita ganti dengan cos x, balikin lagi ke semula. Jadi kita peroleh negatif 2/3 cos x kali akar cos x plus 2/7 kali cos pangkat 3x kali akar cos x plus c. Sehingga jawabannya yang tepat di sini yang ada di pilihan yang mana tuh? Ya, yang B. Contoh soal yang kelima, integral 3 sin pangkat 3 dari 3x min 1 dx adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan bentuk yang ini, sin pangkat 3 dari 3x min 1-nya kita buat jadi sin kuadrat 3x min 1 kali sin 3x min 1. Jadi kita pecah seperti ini, supaya sin kuadrat 3x min 1-nya bisa kita ganti dengan 1 min cos kuadrat 3x min 1. Kan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa ya. Nah, bentuk yang ini yang akan kita integralkan. Nah, caranya supaya gampang, kita misalkan aja cos 3x min 1-nya dengan U. Kemudian kita turunkan kiri kanan, yang ini jadi du,
Yang ini jadi negatif 3 sin 3x min 1 dx. Akibatnya, sin 3x min 1 dx-nya ini sama dengan negatif 1/3 du. Nah, suku cos 3x min 1 ini kita ganti sama u, dan sin 3x min 1 dx kita ganti sama negatif 1/3 du. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 3 kali 1 min u kuadrat, kali yang ini kita ganti sama negatif 1/3 du. Nah, 3 sama negatif 1/3 kan jadi negatif 1. Jadi negatifnya bisa keluar dari integral. Sehingga kita peroleh integral aljabar sederhana yang bisa kita hitung. Nilainya adalah negatif integral dari 1 min u kuadrat du. Yang ini kalau kita integralkan jadi negatif dalam kurung u min u kuadrat kita integralkan jadi 1/3 u pangkat 3 gitu. Nah, minnya ini kali ke dalam jadi 1/3 u pangkat 3 negatif u plus c. Nah, kita kembaliin lagi u-nya dengan cos 3x min 1 sehingga kita bisa tulis 1/3 cos pangkat 3 dari 3x min 1 dikurangi cos 3x min 1 plus c. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang E. Contoh soal yang ke-6, integral tan pangkat 3x kali sekan x dx. Nah, di sini tan pangkat 3x-nya kita bongkar jadi tan kuadrat x kali sekan x kali tangen x. Nah, ini kan sama aja kayak tan pangkat 3x ya. Kita bongkar jadi seperti ini supaya tan kuadrat x-nya bisa kita pecah lagi menurut identitas trigonometri jadi sekan kuadrat x min 1. Nah, ini kita kaliin sama sekan x kali tangen x, dan bentuk yang ini yang mau kita integralkan. Nah, di sini yang punya pangkat atau order lebih tinggi adalah sekan x kan. Jadi sekan x-nya kita misalkan dengan u. Kita turunkan sekali masing-masing ruas, yang ini jadi du, yang ini jadi sekan x tan x dx. Jadi, suku sekan x kali tan x dx yang ini nanti bisa kita ganti sama du. Nah, langsung kita ganti di sini sekan x-nya dengan u, jadi integral u kuadrat min 1 du. Ini kayak integral aljabar biasa, jadi gampang kan kita melakukan integrasinya. Integral u kuadrat ya, kita udah tahu di sini 1/3 u pangkat 3. Dikurangi integral 1 du, berarti min u ya, plus c. U-nya kita balikin lagi ke sekan x. Jadi, 1/3 kali sekan pangkat 3x min sekan x plus c. Jadi opsi yang tepat yang mana tuh yang ada di pilihan? Ya, yang C. Contoh soal yang ke-7, integral tan pangkat 5x kali sekan kuadrat x dx. Teman-teman perhatikan bentuk yang ini. Nah, di belakang ini ada sekan kuadrat x dx. Kita pakai metode substitusi, tapi caranya lain dari yang sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan bentuk yang ini. Nah, sekan kuadrat x dx ini kalau kita integralkan, jadi apa coba? Jadi tangen kan? Nah, bentuk yang dilingkari ini bisa kita tulis D hasil integralnya, yaitu tan x. Nah, ini metodenya sebenarnya metode substitusi juga. Jadi, bentuk yang ini bisa kita tulis integral tan pangkat 5x D tan x. Nah, ini kan kayak integral aljabar biasa. Jadi, kita mengintegralkan tan pangkat 5x terhadap tan x. Jadi langsung aja pangkatnya nambah 1 di sini jadi tan pangkat 6x, koefisiennya jadi 1 per angka di pangkatnya 6. Jadi 1/6 tan pangkat 6x plus c. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Contoh soal yang ke-8, integral tan pangkat 32x kali sekan pangkat 32x. Nah, ini pangkatnya sama. Bentuk trigonometri tersebut kita sederhanakan jadi seperti ini. Jadi kita pecah tan pangkat 32x-nya jadi tan kuadrat 2x kali tan 2x-nya ini kita taruh di pojok. Sekan pangkat 32x-nya ini jadi sekan kuadrat 2x kali sekan 2x. Kenapa kita rubah bentuknya jadi seperti ini? Supaya tan kuadrat 2x ini bisa kita pecah jadi sekan kuadrat 2x min 1. Nah, di sini bentuk yang ini akan kita integralkan dengan cara memisalkan yang punya pangkat lebih tinggi, yaitu sekan 2x dengan variabel lain, misalnya u. U itu adalah sekan 2x. Kalau kita turunkan ruas kiri dan kanan, yang ini jadi du, yang ini jadi 2 turunan sekan tangen kan, jadi sekan 2x tan 2x dx. Akibatnya kita peroleh sekan 2x tan 2x dx ini hasilnya adalah setengah du. Nah, suku yang sekan 2x tan 2x dx ini kita ganti sama setengah du, dan suku sekan 2x kita ganti sama u. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Integral u kuadrat min 1 kali u kuadrat kali setengah du. Setengahnya keluar dari integral,
Kemudian U kuadrat min 1 kita kaliin sama U kuadrat. Ini jadi U pangkat 4 ya. Min 1 kali U kuadrat ini jadi U kuadrat yang ini. Dan kita tinggal mengintegralkan seperti biasa ya, aljabar biasa aja ini. U pangkat 4 kalau kita integralkan jadi 1/5 U pangkat 5. U kuadrat kalau kita integralkan ini jadi 1/3 U pangkat 3. Nah, setengahnya ini tinggal kali ke dalam. Jadi 1/10 U pangkat 5 min 1/6 U pangkat 3 plus C. Nah, U-nya kita kembaliin lagi dengan sekan 2X. Jadi, kita akan peroleh 1/10 sekan pangkat 5 2X min 1/6 sekan pangkat 3 2X plus C. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang A, gitu. Contoh soal yang ke-9, integral tan pangkat 6X kali sekan pangkat 4X dx. Nah, bentuk sekan pangkat 4 ini kita pecah jadi sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Nah, kemudian sekan kuadrat yang sebelah sini kita ganti sama tan kuadrat X plus 1. Rumus identitas trigonometri ya. Sekan kuadrat X yang di sini kita salin ulang. Nah, kemudian tan pangkat 6X-nya ini kita kaliin ke dalam. Jadi seperti ini. Tan pangkat 8X plus tan pangkat 6X kali sekan kuadrat X. Kenapa bentuknya kita rubah jadi seperti ini? Supaya kita bisa mengintegralkan fungsi ini terhadap tangen. Caranya gimana? Teman-teman perhatikan bentuk sekan kuadrat X dx ini. Integral dari sekan kuadrat apa coba? Tangen kan? Jadi menggunakan integral substitusi kita bisa ganti sekan kuadratnya dengan d tan X. Jadi kita bisa mengintegralkan bentuk ini terhadap tan X. Langsung aja kita pecah integralnya seperti ini. Jadi integral tan pangkat 8X terhadap tan X tambah integral tan pangkat 6X terhadap tan X. Ini kan kayak integral aljabar biasa. Yang ini kita beresin, pangkatnya nambah 1 jadi tan-nya pangkat 9, koefisiennya jadi 1/9. Ya, yang ini pangkatnya nambah 1 jadi tan-nya pangkat 7, koefisiennya 1/7. Jangan lupa plus C karena ini integral tak tentu. Nah, supaya ada di pilihan ya ini tinggal kita balik aja. Jadi seperti ini, 1/7 tan pangkat 7X plus 1/9 tan pangkat 9X plus C. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Contoh soal yang ke-10, integral kotangan pangkat 3 kali kosekan pangkat 3. Nah, bentuk ini kita pecah dulu. Kotangan pangkat 3 kali kosekan pangkat 3 ini jadi kotangan kuadrat, kosekan kuadrat, kali kosekan, kali kotangan. Ini kan sama aja kayak bentuk yang di ruas kiri ya. Kenapa kita rubah jadi bentuk seperti ini? Supaya kotangan kuadrat X-nya ini bisa kita ganti menggunakan identitas trigonometri sehingga semua fungsinya mengandung kosekan saja. Jadi kotangan kuadrat ini jadi kosekan kuadrat X min 1 kali kosekan kuadrat X kali kosekan X kotangan X. Ya, ini salin ulang aja. Nah, kemudian kosekan kuadrat X-nya ini kita kali ke dalam. Jadi kosekan pangkat 4X min kosekan kuadrat X. Ini kita kalikan ya. Dan bentuk yang ini yang akan kita integralkan. Nah, semua fungsi di sini sudah mengandung kosekan X. Tinggal teman-teman perhatikan bentuk yang ini. Kalau kita integralkan jadi D negatif kosekan X. Jadi kita bisa mengintegrasikan fungsi ini terhadap kosekan. Langsung aja kita pisah integralnya seperti ini. Negatif integral kosekan pangkat 4X D kosekan X, minusnya keluar aja ya. Kemudian ini minus, jadi plus kan. Plus integral kosekan kuadrat X D kosekan X. Nah, ini kan udah jadi kayak integral aljabar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya. Ini kosekan pangkat 4. Kalau kita integralkan, pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 5. Koefisiennya jadi 1/5. Ada tanda negatifnya di depan. Yang ini, pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 3. Kemudian koefisiennya ini jadi 1/3. Ya. Jadi, kita peroleh hasil integrasinya adalah negatif 1/5 kosekan pangkat 5X plus 1/3 kosekan pangkat 3X plus C. Sehingga opsi yang tepat di sini yang mana tuh? Ya, yang E. Seperti itu. Sebagai penutup, berikut ini saya sertakan 10 latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, dan kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat yang belum. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.